Udah kabeh. Nah, mantel kamu. Ya. Kumpul semua ya benar. Kumpul semua ikannya. Aku dong, Dak. Ngajak tamu. Tamu nih. Makani. Nah, baris. 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 Nah, baris. Baris saya kabeh. Baris, 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 baris. Jadi yang ini dong, Dak. Iya, Pak, ngapunten, barangkali bisa diperkenalkan Bapak paring asma sinten dan tempat ini apa namanya, alamatnya di mana, Pak? Monggo, Pak. Alamatnya Bamin, Pereng Tengah, RT 3 RW 6. Bapak paring asma sinten, Pak? Bapak Peringasmo Mbah Mustamin, panggilannya di sini Bamin, juru kunci Gua Ngerong, Tengel, Kabupaten Tuban. Iya. Dinamakan Goa Ngerong, Pak ya. Di sini kan mitosnya banyak sekali ikan-ikan yang di sungai sana, yang ikan ini hanya terbatas jembatan dan tidak bisa sampai lari ke bawah atau ke seberang jembatan. Itu seperti apa mitosnya dan sejarah dari tempat ini? Monggo jenengan aturaken, kita nyimak saja, Pak. Tiap-tiap Iya, iya. kan ada kelompok sendiri-sendiri, ada yang punya sendiri-sendiri, ada yang jaga. Tiap kelompok, tiap batas, tiap seperti manusia RT, ya RT sendiri di RT 1 sampai RT 2 sampai ke jembatan itu sampai bawah sekitar 100 meter, mempunyai kelompok sendiri-sendiri, ada yang jaga sendiri-sendiri. Itu namanya ikan bader sama lele sama kura-kura sama ulam ikan palung, ulam palung di lokasi area Gua Ngerong sampai ke bawah mulut Gua Ngerong situ. Pusatnya di situ ada yang punya namanya Assalamualaikum, yang di Jalan Hijau Assalamualaikum, yang Kembang Jauh semua. Ini ada tamu dari media YouTuber dari Surabaya, dari Jombang, dari Jakarta, dari Mojokerto. Jadi satu ngelumpuk di tempat Ngerong ini ya. Untuk sejarahnya, awal mulanya masalah mengenai ikan semuanya di lokasi Gua Ngerong ini ada yang menguasai. Yang paling tua namanya yang Ki Jerajo sama yang Kembang Jauh Sumo, itu yang punya ikan-ikan di
lokasi gua ngerong sini. Ya, baik. Nama-nama yang jenengan sebutkan itu sosok walikah atau orang bertapakah atau orang sakti gimana? Caranya seperti apa, Pak? Sebetulnya itu tahun 840 sebelum Masehi dia bertapa di situ bertahun-tahun ya. Terus ada orang membutuhkan air baru melahirkan dari atas sana, namanya Gua Ngerong. Atasnya ada desa namanya Ororombo, itu namanya Mbak Dewi Laras. Siapa itu panjenengan nggak tahu. Terus turun ke bawah sama gendong apa bayinya, baru melahirkan membutuhkan air itu. Lantas selanjutnya di situ ada orang bertapa namanya Eyang Ki Jelajo sama Kumbang Joyokusumo. Ya, ada nggak keterkaitannya sosok pertapa itu dengan Sunan Bonang atau Sunan Kalijogo, Pak? Silsilahnya ada. Seperti waktu apa? itu, Yes. waktu itu dia bertapa cuma punya tempat sendiri-sendiri. Kamu di Rengel, saya di sana, kamu di sana. Gitu. Jadi dibagi tugas seperti Iya, itu. jadi apa? Dibagi tugas, cuman lain desa, lain tempat, lain kabupaten. Ini kan kabupaten Tuban, gitu. Ya, terkait dengan sumber yang keluar dari Gua Ngerong ini, pernah nggak ada orang atau melusur gua gitu sampai ke pusat dari sumber yang Iya, mata air sini? pernah ada. Saya tanyain, itu anak dari Trisakti di Jakarta sama pecinta alam sama jejak petualang, itu nggak kuat sampai ke sana. Hanya apa ya, kekuatannya 300 meter. Jadi arung sungainya hanya Ya. sebatas 300 meter gitu, Pak? Soalnya apa? 300 meter di situ ada batu runtuh dari atas, perahu-perahu tidak bisa melintas meneruskan ke situ. Akhirnya diangkat diiringkan gini, dimasukkan ke batu. Namanya di sana Gejokan Sewu itu, sampai ke Merdua sini, sampai ke sana sekitar 500-an meter dari Merdua sini. Hanya sebatas 300 meter. Nah, kita pernah mendengar ya sumber folklore dari ya sebagian media, katanya Gua Ngerong ini bisa menembus sampai ke Gua Akbar. Itu seperti apa kebenarannya, Pak? Dulu orang tua saya dulu itu pernah masuk sana mbak, perahu kan belum ada yang runtuh, belum ada yang pohon-pohon, masih alam, bisa melanjutkan ke Bekti. Bekti itu kan sudah daerah Tuban, Manding. Semanding. Nah, ya dari situ tidak bisa melanjutkan lagi karena apa, perahu nggak bisa melanjutkan, sempit, tidak muat perahu gitu. Nah, coba kita angkat yang lebih ke Soalnya dalam perahunya lagi. kan besar dulu, 3 perahu di sini, ada perahu 3. Iya. Peninggalannya Mbah Sunan Bonang. ya itu Mbah Menang. Enggak. Bukan. Bupati pertama punya saudara. Bupati. Bupati pertama punya saudara di sini namanya Den Gondol, Den Herit, Den Blei itu. Gue bertapa, cuma dia naik bertapa di dalam. Jadi ada 3 perahu ya dulu ya. Ada dulu. Sekarang masih ada. Sekarang hilangnya karena enggak ada yang ngerawat gitu. Diambil orang. Perahunya satu. Ya untuk melusuri dalam. Jadi benar ya, bisa tembus sampai Gua Akbar gitu, Pak ya. Benar, cuman nggak bisa dilalui sama perahu karena di situ banyak batu runtuh. Ya, Seandainya jalan kaki atau berenang itu bisa nggak kira-kira? nggak berani. Nggak Karena berani. di sana airnya deras, makanya dinamain apa? Dikasih nama Gejokan Sewu. Gejokan Sewu. Nah, saking kerasnya, saking derasnya air dari atas ke bawah. Jadi mau naik, mau menelusuri ke pusatnya situ sekitar 6 meter, nggak salah 7 meter. 7 meter, terus nanti turun ke bawah air yang keluar sini itu. Sehabis melewati Gejokan Sewu, di situ ada seperti danau. Ya, terkait dengan orang yang bertapa yang jenengan ceritakan tadi, siapa itu namanya? Yang Ki Jelajo, Ya. yang Kumbang Joyokusumo,
yang Idris 3 orang itu 3 orang bertapa gitu Pak Iya. ya. Dan itu kan cerita dari turun temurun gitu ya. ya Dan kebenarannya juga masih menjadi tanda tanya ya, Ya, karena itu cerita turun temurun. nyata, kisah nyata bukan cerita Cerita nyata. Kan Ya. ada catatan bahasanya bahasa Jawa. Di sebelah kanan dari Gua Ngerong itu kan ada seperti petilasan atau makam. Itu makam siapa itu Pak? Itu nggak salah dulu santri-santrinya yang ikut bertapa itu meninggal di sini. Santrinya ya. Ya, meninggal. Dimakamkan di tempat itu. Ya, dimakamkan. Dan sampai sekarang tempat itu masih diuri-uri ya. Masih 1 bulan sekali penyemprotan seperti kemarin, banyak pengunjung, banyak tamu masuk situ memberikan doa khusus. Pernah punya hajat apa tidak tahu, udah bisa sembuh gitu. Terus ke situ mengajarkan doa, Mbah Min yang menyampaikan hajatnya, menyampaikan semuanya, tujuannya itu sudah dikabuli Allah SWT. Alhamdulillah bisa sembuh, alhamdulillah bisa memberikan doa di sini, alhamdulillah bisa ngasih makan ikan-ikannya Mbah. Ya istilah itu kan pemeliharaan Mbah sini. Yang kejadian itu ya jalanan ya. Iya. Tapi kan nyata dia meninggal, banyak Iya. yang mengambilkan. Jenengan kan mengangkat tentang apa cerita ikan ya, kemistisan ikan yang ada di sini dan itu nyata. Nyata. Siapapun yang mengambil atau memasak ya ikan yang ada di sini, Iya. baik sengaja atau tidak sengaja itu pasti mengalami hal yang tidak diinginkan atau meninggal dunia. Ada yang Ada yang meninggal dunia. Ada yang cuma mimpi-mimpi diminta kembalikan ke Gua Ngerong sini. Karena pas dia tidak tahu, nggak disengaja dan disengaja kan beda ya Pak. Jadi itu nyata Pak ya. Nyata. Jadi Sampai ikan yang ada di sini tidak boleh dimasak ya. pernah saya hitung, saya juru kunjungnya kan. Nah, sudah mengalami, sudah tahu yang pernah kejadian itu sampai 9 orang, nggak salah 10 orang. Soalnya yang punya nggak terima. Ini kan makanya tiap kelompok ada yang menguasai, tiap kelompok ada yang menguasai, Iya, jadi, tiap kelompok ada yang punya. Ikan yang ada di sini itu ada yang memelihara Ya. makhluk gaib gitu Pak ya. Nggak sini. Dan hanya di batas jembatan. Apakah ketika ada luapan air atau banjir itu ikan tidak bisa sampai ke sana Pak? Nggak pernah ke sana. Yang anyut air itu ikan-ikan yang sakit yang tidak bisa melawan arus itu Iya. hilang gitu. Iya, Pak. Pak Reng maksudnya Hilang gimana? sampai Pak ke Bamin gini, Jawan. Bamin gini. Iya Mbah. Ya, Mbak. Selama sekian tahun, mulai dari tahun 78 dengan sebagai juru kunci di sini, dan Iya. mungkin malam hari pernah melakukan ritual atau mengantar tamu bermeditasi di sini ya. Ya seringkali. Pernah nggak jenengan di temui sosok-sosok astral atau penunggu dari tempat keramat Gua Ngerong ini? Semuanya gaib-gaib itu bisa, ingin tahu bisa, tapi tidak bisa dipegang. Jadi pernah nggih, jenengan pernah? Iya. Seperti apa itu Pak? Kalau boleh kami tahu. Ya bocoran lah, sedikit bocoran. Penampakannya seperti apa Makanya wujudnya? kalau perempuan ya cantik. Pernah ada unsur perempuan Iya, ya yang itu kan ada, atau lukisan di tembok itu kan ya penampakannya ini Ya. Mbak Perahu. lukisan yang ada di sana itu kalau boleh tahu siapa saja itu Pak? Ya ada yang dari Laut Kidul, ada yang dari Tuban, ya ada yang dari Rengel, khusus Rengel ada itu yang perempuan itu. Nah, Apakah- orang ini ngangkat kan Putri Gua Ngerong. Putri Gua Ngerong yang melahirkan di sini itu ya? Ya, Oh, yang gitu. sering masuk ke dalam situ ritual di sini sama pengunjung dari luar kota, dari entah manapun dia datang. Tapi ya punya hari tertentu, hari khusus, biasanya bulan Suro tanggal 1, harinya Jumat Pahing. Ini kan punya Jumat Pahing satu bulan sekali. Ya. Kaulan nazar, Nazar. janji, Ya. sudah Terus terkabul, terus tanya ya Pak ya, ya kan di sini seringkali dikunjungi orang-orang dari luar daerah, Iya. bukan di pengunjung.
Iya. Dari sekian banyaknya pengunjung itu mungkin ada yang menyampaikan secara pribadi kepada jenengan, misalkan punya tujuan tertentu, misalkan nyuwun sewu, Pak, supaya dagangan saya laris Iya. gimana, Mm-mm. supaya anak saya diterima menjadi ini gimana, yang seperti itu ada ya Pak? Ada sering, Ada. tiap hari, tiap hari, Oke. entah siang atau malam, ya tempatnya ada khusus masuk ke tempatnya Mbah Situ. Ada syaratnya, ada yang untuk doa-doa itu biasanya Mbak Kembang Pure gitu. Ada mereka itu ada apa? nanti yang menyarankan, yang nuntun, yang maju jenengan. Iya, Mbah Juru Kuntinya harus toh. Untuk apa sakit, apa untuk pertokoan, apa untuk pelarisan, semuanya itu lantaran Ya, namanya orang, ya orang beda tujuan. berusaha beda tujuannya untuk pelarisan. Ya Allah kan maha pendengar, doanya diterima, ada yang tidak. Yakin apa enggak, itu kan saja mungkin. Buktinya ya kok duduk semua yang sudah dikabuli sama Allah itu datang ke sini, ada yang bawa kambing, bawa lembu sembelih. Tapi satu tahun sekali di sini banyak pengunjung. Ritual hari Minggu Kliwon bulan besar Pak, nyadran kabuminya. Jadi ribuan pengunjung tapi setahun sekali. Itu ada nggak ya Pak? Tumpeng 10, tumpeng 30, tumpeng 5 tumpeng, 2 tumpeng, panggang semua Pak itu. Nah kemarin itu sampai 65 tumpeng, belum kambingnya. Tapi dibuat itu Pak, tahlilan, sistem tahlil di sini. Nanti sebelum tahlilan, sebelum doa-doa, jadi apa itu diundang Pak ya, kasih apa, amplop itu. Waktu lanjut. Anggil, Iya, sangat menarik sekali ini yang cerita yang jenengan sampaikan. Kalau boleh disimpulkan, ya ngapunten ya, Nggih. apakah tempat ini juga merupakan sebuah tempat apa Sakral. untuk ritual pesugihan gitu? Ya sakral, nggak mau apa, maksudnya itu hanya minta kambing atau tumpengan atau uang dibelikan kambing disembelih, dibuat syukuran, dibuat pesta-pesta saja. Jadi Betul, memang ya banyak orang itu kan lain apa? Lain acara, lain tujuan. Tujuan semuanya kan nggak ada orang mau apa ya, miskin. iya. Jadi bisa Pak ya disimpulkan bahwa tempat ini adalah tempat untuk melakukan Iya. ritual pesugihan gitu ya, bisa ya? Ya, tujuannya itu Lebih terkenal dengan nama apa itu, pesugihan apakah, tempat memuja siapa gitu? Kalau di Laut Selatan kan Blorong atau Iya. Ratu Enggak, Selatan. di sini- Kalau di sini apa? di sini nyebut yang Bujara Hijau sudah tercapai. Di sini harus datang ke sini dan dikabul sama Allah, harus membacakan doa, bawa bunga, bawa tumpeng, apa bawa kambing, itu aja. Banyak terima kasihnya itu loh. Oke. Tapi berarti yang menganggap lokasi ini sebagai tempat pesugihan gitu orang dari luar Pak ya? Orang dari luar. Nah, orang sini tidak menjadikan ini tempat pesugihan, tapi yang jelas orang dari luar mereka banyak yang menjadikan, menganggap lokasi ini bisa untuk pesugihan. Soalnya- Gitu Pak ya? Soalnya kalau orang luar kan terkabul, kalau cepat dikabuli. Kalau orang sekitar sini nggak mungkin. Dianggap putunya sendiri. Jadi, Kita ambil airnya sendiri, minum airnya sendiri. Jadi iya. bagi orang luar real lokasi ini pada saat tertentu dianggap tempat pesugihan. ya tempat sekian, tempat penyembuhan orang sakit, tempat wisata untuk lihat ikan dan lain-lainnya, kan iwan-iwan sodot, kelawar, prakura, ular, itu ada. Kan dua antara sih, ada yang khusus untuk doa,
ada yang hanya wisata makan ikan sama teman-teman sama anak-anaknya itu banyak Pak, yang bentar, Pak. ngasih Tadi makan. katanya ada ular ya Pak ya, ada ularnya Pak. Ya, banyak ularnya tapi di dalam. Kadang-kadang dia tuh lapar keluar Heeh. apa itu ambil makan todot, makan kelawar itu. Oh jadi pada saat tertentu ular yang ada di dalam terowongan gua itu keluar Hanya lapar, mau makan kelawar gitu, Pak, ya. itu. Terus yang dimangsa itu kelelawar. Kelawar sama ayam-ayam kampung itu. Oh. Iya. Kadang ya sampai ke atas, pas atas sana, pas bawah sana orang mandi-mandi, Ada orang ular. cuci itu sering diganggu, cuman nggak gigit, sudah saya bungkam. Sama ular itu Pak ya. Oh. Pokoknya di sini semuanya di lokasi ini yang buas-buas semua mobil sudah dibungkam dan sampai gigit orang. Doanya tapi ya bukan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalam alim anhuman itu kan membungkam tidak buat. Ya, Untuk lanjut. oke Pak. Lumayan panjang lebar pembicaraan kita kali ini. Ya, terkait dengan tempat ini yang konon sebagian orang menganggap tempat pesugihan, ya ada yang menganggap tempat wisata. Ya, Tapi semua itu dikembalikan lagi lantaran, Pak ya. Lantaran, hanya lantaran. ya, lantaran semua yang memberi izin dan mengabulkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita doa doa di sini. Dan terima kasih ya atas Iya. waktunya. Belum itu Heeh. nah, terkait dengan begitu itu yang punya ikan kan yang jaga-jaga ikan itu biasanya hari Jumat Pagi Sasi Suro itu ada kemunculan ular Ular apa itu, Pak? ya, ular tua kembang besar sekali gaib tuh. Terus ada lagi kura-kura putih sama lili putih itu kalau muncul tahun satu tahun sekali bulan Suro tanggal 1. Terus namanya Turno Lele tinggal duri-durinya masih ada sampai sekarang. Namanya gaib tapi tidak tiap hari keluarnya. Punya hari tertentu, bulan tertentu, Sasi Suro. Nek hari Jumat malam itu. Jadi nyata Pak ya, Nyata, munculan malam. ular raksasa ya gitu ya. Iya. Ular raksasa, terus lele putih juga ada ikan yang hanya Gaib. berkepala dan duri-durinya ya. Pasti ya. Oh, jadi kan pernah melihat secara langsung ya? Sering ya? Penampakan sering, dari ya. sosok itu Jadi tinggal di kepalanya sama di ekornya. sama duri-durinya gitu ya. Duri-durinya itu Insyaallah ya. ter apa? Paling masih hidup gitu Pak ya. Hidup. Seperti apa itu Juana di Iya. itu lari-lari ini kelihatan Nyata ya kelihatan gitu saya. namanya Teruno Lili punya nama itu namanya Iya. Sudah. Teruno Lili Iya. Sudah Pak ya. ya Oke, Mbak Men terima kasih ya waktunya ya sudah meluangkan waktu. Mbak Min senang alhamdulillah bisa datang ke sini bisa cerita bisa Iya. Berbagi pengalaman gitu ya. di sejarah sini malah senangnya Mbak Min apa biar terkenal biar Iya. banyak pengunjung ke sini. Oke, siap. Mudah-mudahan tempat ini masih selalu terjaga dan tetap lestari, Mamen ya. Iya. Ya. Semoga sehat dan sukses selalu, Mamen. Panjang umur, Bu. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.